Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara membuat tabel distribusi frekuensi beserta grafiknya ya, dengan menggunakan Excel. Ya, secara manual sudah kita pelajari di kuliah-kuliah kita. Maka pada kesempatan ini saya mau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan Excel ya. Nah, sekalian nanti grafiknya ya. Ya, pertama ini sajian data ini ya. Sajian data ini merupakan sajian yang pernah kita pelajari, ada 100 ya. Tapi untuk mengerjakan dengan Excel, maka data itu ditulis dalam satu kolom saja ya, tidak dalam bentuk baris dan kolom. Oke, cara yang pertama ya, ini data ini kita cari dulu berapa jumlah kasus ya, atau di buku-buku sering disebut dengan N ya. Kadang N besar, kadang N kecil ya, kita buat N besar gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk menentukan berapa jumlah kasus, kita cukup ngeblok seluruhnya. Seluruh data ini diblok. Gitu. Ya. Setelah diblok, ya, nanti akan ketahuan. Nah, sampai di sini. Nah, nanti di sini akan kelihatan jumlah N-nya ada 100. Ini ya, ada 100. Nah, kita perlu informasi ini saja, yang lainnya kita abaikan. Maka kita kemudian akan menulis N-nya itu ya, ini jadi 100. Oke. Kemudian setelah itu kita cari nilai terkecil, atau kalau dalam bahasa statistik bukan nilai tapi skor ya. Skor terkecil. Nah, ya, skor terkecil ya ini. Bagaimana menentukan skor terkecil? Kita cukup mengetik sama dengan lalu min. Ini kita klik 2 kali. Lalu data tadi kita pilih semuanya ya. Kemudian kurung tutup, enter. Maka akan ketemu skor terkecilnya 24. Lalu berikutnya adalah skor terbesar. Berapa skor terbesarnya? Kita cukup mengetik sama dengan lalu max. Ini klik 2 kali, lalu seluruh data ini di blok kembali ya. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka skor terbesar ada 39. Lalu berapa jangkauannya atau range-nya? Range bisa diperoleh dari sama dengan skor terbesar dikurangi dengan skor terkecil. Nah, diperoleh 75. Nah, berikutnya kelasnya. Kelas ya. Berapa kelasnya ya? Nah, kelasnya ini adalah skor terbesar ya. Ini kelasnya ini kita menggunakan dengan rumus Stargers, yakni sama dengan 1 ditambah kurung buka 3.322 ya, kurung tutup dikalikan log ya, log n ya, log n. N kita adalah 100 kurung tutup. Nah, maka jumlah kelasnya 7,6. 7,6 ini kemudian kita bulatkan dengan cara menekan sama dengan round. Ini ya. Kita mau membulatkan ke atas berarti round up. Ini round up, kita klik selnya, koma, berikan tanda 0, kurung tutup, enter. Ada 8. Lalu berapa interval ya? Setelah itu kita menentukan interval ya.
Range sudah, kelas sudah, kemudian interval. Berapa intervalnya? Interval merupakan hasil dari pembagian rank dibagi dengan kelas sebelum dibulatkan. Maka akan ketemu 9,811. Ini kemudian kita bulatkan lagi. Ya, kita bulatkan ke atas ya. Kita klik koma 0 kurung tutup. Enter. Nah, informasi ini sudah cukup untuk kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana caranya ya? Pertama, kita tentukan dulu interval ya. Interval. Bagaimana cara menentukan interval? Caranya adalah skor terkecil yakni 24 ini ya. Sama dengan lalu selnya kita klik enter. Ini adalah skor terkecil. Sampai berapa? Karena lebar interval itu ada 10, maka di sini tambahkan 10 tetapi dikurangi 1 karena 24 ikut dihitung. Jadi sama dengan ini kita klik, kemudian tambahkan 10 gini, lalu kurangkan 1. Enter. Nah, kemudian yang kelas yang kedua ini adalah sama dengan 33 plus 1 ya. Plus 1 ya. 33 ini batas atasnya, lalu yang di sini adalah batas bawahnya. Enter. Nah, angka ini ya belum bisa kita tarik ke bawah karena setiap sel belum ditambahkan dengan intervalnya. Maka agar bisa ditarik ke bawah, yang sel I4 ini kita klik, lalu F8 itu adalah 10 ini panjang intervalnya. Antara F dan 8 kita beri tanda $. Kita enter, nah baru ini bisa kita tarik. Bisa kita tarik sebanyak 8 kelas sesuai dengan kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lepas. Nah, kemudian yang ini ya juga kita tarik ke bawah. Nah, ya kurang 1, kita tarik ke bawahnya. Nah, Anda perhatikan di sini ada skor 103, padahal skor tertingginya yaitu hanya 99. Untuk mendapatkan skor tinggi itu relatif lebih sulit daripada mendapatkan skor lebih rendah. Oleh karena itu, 103 ini selisih dengan 99 kan ada 4 poin. Nah, 4 poin itu digunakan untuk mengurangi interval yang pertama. Ini ya 24 dikurangi 4, 4 dari 103 dikurangi 99. Ini jadikan 20. Nah, maka ini adalah interval yang ideal. Nah, berikutnya kita menentukan frekuensi. Ya. Menentukan frekuensi sebenarnya bisa dengan manual, kita hitung satu-satu. Tapi karena kita sudah belajar Excel, maka kita bisa menentukan frekuensi dengan menggunakan Excel. Ya, caranya ini kita blok seluruhnya gitu. Kemudian sama dengan tulis frekuensi ini ya, klik 2 kali. Kemudian seluruh data dimasukkan. Seluruh data dimasukkan ya. Setelah seluruh data dimasukkan ya. Ya, kemudian tanda koma gitu. Nah, lalu berikutnya yang batas atas semu dimasukkan juga ini. Gitu. Kurung tutup. Lalu untuk memunculkan seluruh frekuensi dengan menekan secara bersama-sama Shift Ctrl Enter. Nah, maka seluruh frekuensi sudah muncul. Nah, oke, saya agak terlewat sedikit. Yang frekuensi ini saya geser ya, saya geser ke sini.
Nah, saya geser ke sini. Biasanya interval itu nulisnya kan satu kolom ya, 20 sampai 29 gitu, tidak dua kolom seperti ini. Maka kita bisa buat interval ya. Kita bisa buat dengan cara satu kolom juga. Caranya seperti ini ya. Sama dengan gitu. Lalu kita tulis concatenate ini ya, klik gitu. Concatenate. Kemudian klik batas interval, batas bawah semu ya, interval itu, lalu tanda koma, lalu tanda petik gitu, lalu tulis pemisah atau sampai gitu, lalu tanda petik lagi, lalu koma, klik batas atas semu ya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini sudah tampak tulisannya menjadi satu kolom. Lalu ini kita drag ke bawah. Nah, sudah selesai. Ya, cepat bukan kalau dengan Excel ya. Nah, kemudian saya hanya memisah supaya Anda lebih jelas. Ini kita sudah mendapatkan namanya tabel distribusi frekuensi dari 100 data. Apa judulnya? Ya, sebagaimana tadi kalau judul nanti kita menyesuaikan bisa ditulis nanti di belakangan ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi ini dalam bentuk gambar atau dalam bentuk grafik. Caranya adalah kita blok seluruhnya gitu. Kemudian insert, lalu klik salah satu ya, kita sebut aja nih yang histogram, klik gitu. Nah, lalu kita rapikan bentuk ini karena ini belum rapi. Ya, kita cara merapikannya salah satu kita klik kanan lalu format data series. Format data series di sini ada pilihan gap width. Jarak ini, jarak antar histogram ini kita jadikan 0. Nah, kita jadikan 0. Kemudian pilihan warna. Ini sesuai ya, sesuai dengan selera kita. Kita misalnya pilih warna-warna yang mudah biar tampak garisnya. Nih, ya. Lalu garis-garis batasnya itu kita buat warna lain, misalnya warna merah misalnya. Kita bisa besarkan gitu. Nah, jadi ya sebuah grafik histogram. Kita bisa kemudian memberikan judul ini ya. Ya, judul ya. Misalnya kita beri judul grafik histogram nilai pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Bakti Insani Kabupaten Sleman. Nah, misalnya gini, ini adalah judul dari histogram ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menyajikan grafik histogram lain tetapi masih dalam satu gambar ini. Nah, caranya kita bisa klik kanan, lalu kita select data gitu, lalu tekan add gitu. Kemudian kita masukkan ada series name, ada series values. Series name ini kita masukkan yang interval ini. Kita masukkan. Kemudian yang series values ini yang kita masukkan yang frekuensi. Ini kita masukkan. Kemudian kita tekan OK dan OK itu. Grafik berubah menjadi seperti ini. Nah, tadi yang warna muda itu sudah histogramnya, yang akan kita ubah yang warna gelap. Caranya klik kanan, kemudian change series chart type. Nah, kita bisa milih ini, kita klik sini ya.
kita pilih yang line nih. Itu udah muncul, kemudian tekan OK. Maka diagram garis juga akan muncul. Sebagaimana biasa, kita bisa memodifikasi ini dengan klik kanan, format series gitu. Kita pengen yang warnanya tidak merah, misalnya kita pengen yang warnanya hijau misalnya. Itu. Nah, lalu sudah berubah jadi hijau ini. Ini ya gambarnya seperti ini. Oke. Untuk grafik-grafik yang lain ya, gambar-gambar grafik yang lain kita tinggal mengklik icon ya. Misalnya kita ingin gambarnya ini tidak histogram, tidak garis, tapi kita inginnya yang lingkaran. Maka cukup kita blok lagi ini gitu. Kemudian kita insert, ya, kita pilih yang lingkaran, yang ini misalnya. Nah, kita tinggal mengganti judulnya atau apa namanya, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan judul yang ada ya. Ini kita ganti ya, berarti diagram lingkaran gitu ya, diagram lingkaran gitu. Nah, nilai PAI SMP Islam Terpadu Bakti Insani Kabupaten Sleman. Ya. Nah, ini memudahkan bagi kita untuk menyajikan data dalam berbagai grafik. Ya, dari data yang ada, kita bisa sajikan dalam bentuk grafik. Tetapi terlebih dahulu, kita menyusun tabel distribusi frekuensinya. Itu, terima kasih perhatian Anda. Kita ketemu kembali pada materi yang lainnya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.